Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu memulai khutbah singkat ini, terlebih dahulu kami berwasiat khusus untuk diri hati pribadi, umumnya para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun yang telah kita bawa. Begitu banyak nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Sehingga nikmat ini ada sebagian orang yang semakin bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Tapi tidak sedikit pula banyak orang yang kufur akan nikmat yang telah Allah titipkan kepada mereka. Maka wasiat takwa inilah yang menjadi kewajiban setiap hati Jumat ketika memulai khutbah singkatnya di hari 20 dengan keberkahan ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah wasiat. Wasiat keimanan, wasiat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang berada di alam dunia ini. Pada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita berbagai macam nikmat, ada orang yang semakin bersyukur. Maka la in syakartum la azidannakum. Maka akan ditambah nikmat-nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi ketika mereka kufur akan nikmat yang Allah berikan, mereka hanya tinggal menunggu waktu saja bagaimana Allah akan turunkan azab, musibah, bencana kepada diri mereka. Ma'asyiral muslimin, bahwa salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kalimat yang indah, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Hai hamba-hambaku, kalau kalian ingin menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada. Apa nikmat terbesar yang telah Allah berikan? Apakah harta yang kita kumpulkan setiap hari? Pangkat kedudukan yang kita banggakan setiap hari? Ataupun rumah yang mewah, mobil yang bagus, istri yang cantik? Ataupun kita sukses menyekolahkan anak-anak kita menjadi orang-orang hebat? Itu adalah salah satu kenikmatan dunia yang telah Allah berikan dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia kadang-kadang terlupa. Ada satu nikmat terbesar yang Allah berikan dibandingkan semua nikmat yang telah Al-Fatihah sebutkan. Apa nikmat tersebut? Yaitu nikmat kita masih berada di alam dunia ini. Kita masih berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kita masih bisa makan dengan makanan yang enak. Kita masih bisa tidur dengan kasur yang empuk. Kita masih bisa berjalan menggunakan kendaraan-kendaraan yang kita banggakan. Kita masih bisa bernapas di alam dunia. Ini adalah satu nikmat yang terbesar. Yang apabila kita bertanya kepada orang-orang yang telah berada di alam kubur, mereka akan berkata, ya Allah, bangkitkan lagi aku ke alam dunia. Ya Allah, hidupkan lagi aku ke alam dunia. Aku akan beribadah kepada Engkau. Aku tidak akan maksiat, ya Allah. Itu besarnya teriakan mereka. Padahal mereka sudah berpindah dari alam dunia.
masuk kepada alam selanjutnya, kehidupan yang selanjutnya, di mana kehidupan itu ada kenikmatan, andai kata mereka membawa iman. Ada kebahagiaan, andai kata mereka tahu bagaimana beribadah hidup di alam dunia. Tapi hidup dalam kesiksaan di alam kubur apabila dia menyanyiakan kehidupannya di alam dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Allah selalu berfirman dengan rem kehidupan manusia, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu yang kau lewati, demi waktu yang kau jalani, mulai dari kita berada di dalam perut ibu kita, lalu kita hadir ke alam dunia, kita tidak mengenal apa-apa, lalu kita bisa berjalan di alam dunia, kita bisa mencari apa yang berada di dalam kenikmatan di alam dunia. Waktu yang kau lewati, innal insana lafi khusr, sesungguhnya di antara mereka kebanyakan berada di dalam kerugian. Kenapa mereka bisa rugi? Karena mereka lupa bagaimana cara bersyukur. Mereka lupa bagaimana cara bersabar. Nikmat Allah pasti akan diberikan. Ujian Allah pasti akan kita dapatkan. Sehingga mereka kadang-kadang lupa ketika mendapatkan nikmat. Menjadi pejabat, mereka lupa bagaimana menjadi pejabat yang amanah. Menjadi orang susah, bagaimana mereka lupa bagaimana menjadi al-fakir. Orang-orang yang susah itu menjadi doa yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melihat bagaimana orang-orang berdoa dan menghadap dunianya dibandingkan mereka mengajukan amal-amal yang baik terhadap. Lalu bagaimana ketika kita menciptakan amal yang soleh, amal yang baik, untuk menjadi sebagai perisai dalam kehidupan kita? Maka orang yang bisa mengembangkan hatinya, menggerakkan jiwa dan raganya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktunya mereka jalankan, sedekahnya mereka keluarkan, puasanya mereka laksanakan, zakatnya mereka keluarkan, hajinya ketika mampu mereka laksanakan. Maka ini adalah golongan yang insya Allah akan berhukum. Illal ladzina amanu, yaitu mereka yang menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Bertambah tua, bertambah taat, bertambah banyak rezeki, bertambah rajin sedekahnya, tutur katanya semakin bagus, zikirnya semakin bertambah, sholawatnya semakin banyak, ibadahnya semakin meningkat, kecintaan kepada Al-Quran selalu dibaca setiap hari. Mereka adalah golongan yang sahabat. Untung dari mana mereka? Untuk di alam dunia. Bagaimana kebahagiaan orang yang bahagia di alam dunia? Sakinah fi qulubil mu'minin, adalah mereka yang hatinya tenang, dapat Allah Subhanahu. Menciptakan ketenangan hati tidak mudah. Apalagi ketika kita diuji oleh kekurangan. Adalah fakir ayyakuna kufra. Berapa banyak orang yang ketika sulit, ketika susah, dia menggadaikan agamanya, dia menggadaikan akidahnya. Tapi tidak sedikit juga orang yang berpegang harta yang begitu. Mereka sudah praktis, tapi wa'amilus shalihat, dan mereka akan terus berbuat kebaikan. Dan kebaikan ini semua luar biasa, akan ternilai ibadah. Karena innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadikan kehidupan kita itu niat yang baik. Maka ketika imam mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, menandakan begitu hebatnya orang Islam ketika dia tidur dengan nyenyaknya, ketika mereka tidur dengan dikasih lembutnya dan diselimuti dengan selimut yang bagus, apalagi di kamarnya ditaruh AC yang begitu dingin, disuruh bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurmu baik, tapi lebih baik ketika kau bangun lalu kau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita belajar sebuah ajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah mengajarkan kita agar kita bisa beribadah. Bahkan dipanggil oleh Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Bahkan kalau kau ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah, di saat banyak orang-orang yang masih berada tertidur di dalam kasurnya, kau bangunlah, kau sholatlah 2 rakaat, kau bersujudlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu lihat orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat sudah diaplikasikan dalam kehidupan, ketika mendapatkan nikmat mereka akan bersyukur.
Ketika diuji oleh Allah, mereka akan sabar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hamba-hambanya. Dia buatku, dan dibuatku. Sabar. Mari hadirin, sedang Jumat yang penuh dengan kebenaran hati. Mati perwasiat bilang dari majelis yang mulia ini, masjid yang mulia ini. Kita bersihkan hati kita. Kita rapikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita melihat bagaimana di Palestina, setiap hari jutaan orang meneteskan air mata. Istri ditinggalkan oleh suaminya, suami ditinggalkan oleh istrinya, anak ditinggalkan oleh orang tuanya, orang tua meninggalkan anak-anaknya, rumahnya hancur berkeping-keping tanpa ada satu manusia pun yang bisa menolong mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Ada saudara kita yang diberikan musibah oleh Allah, bencana yang tidak pernah berhenti. Belum lagi kita melihat bagaimana kemiskinan merajalela di mana-mana. Belum lagi kemaksiatan di mana-mana. Maka benteng utama kita belajar kepada Palestina, benteng utama kita belajar kepada Gaza. Walaupun nyawa menjadi taruhan, tapi iman selalu berada di dalam dada mereka. Mereka tidak pernah takut dengan kematian. Karena al-mautu ba'du wa kullu nas dakhilha. Karena mereka yakin kita semua pasti akan mati. Dan ketika mereka yakin bahwa kematian itu akan datang, mereka yakin mereka akan punya rumah yang indah, rumah yang abadi, rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan setahun 2 tahun, bukan sebulan 2 bulan, bukan puluhan tahun, tapi ribuan tahun mereka akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kejar dunia, jangan kita lupakan akhirat kita. Jangan sampai dunia melalaikan kita dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita laksanakan perintah Allah, walaupun kita hanya baru mampu melaksanakan sholat yang 5 waktu saja, walaupun kita hanya baru mampu istighfar 1 hari 100 kali, sholawat 100 kali, membaca Al-Quran 1-2 ayat saja. Insya Allah ini adalah benteng kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga apa? Sehingga Khatib selalu berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali matimu membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga aku yang sesuatu saja ada kita segera dan buat juga dengan wasal kejabat di mana sana Amerika yang seluruh baru di Mumbai. Tuhan yang terseluruh satu mabarak yang tadi tahun berkata ya Ustaz biasa dan lagi dia apa sallallahu alaihi wasallam wa ala wasallam. Doa ibadah itu berapa hafal تكون بارك تعالى يجد الله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه كان وملائكته يصلون على النبي يا الذين صلوا عليه وسلموا تسليما والمؤمنين والمؤمنات الأنبياء منهم والأولياء إننا سميع مجيب الدعوات لا رجال لها جاء فنبنا صلاة فأنفسنا فإن لم تغفر لنا وتغفر لنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا سكة إلا